Di masa depan, kehidupan umat manusia terancam musnah oleh datangnya sebuah meteor raksasa. Ancaman tersebut membuat seluruh negara bersatu untuk meluncurkan ribuan roket secara bersama-sama. Upaya mereka pun akhirnya sukses membuat meteor raksasa hancur tak tersisa. Namun, hujan senyawa kimia lantas membuat kehidupan bumi tak lagi sama. Hewan-hewan kecil berevolusi dengan cepat menjadi monster, yang lantas menggeser manusia dari posisi tertinggi rantai makanan di dunia. Sejak saat itu, manusia kehilangan 95% populasinya, dan sisanya memilih berlindung di bunker bawah tanah. Sudah 7 tahun lamanya, Jules bersembunyi dalam bunker bawah tanah bersama koloninya. Saat Jules sedang latihan memanah, tiba-tiba terdengar raungan menembus tanah. Semua orang segera mempersiapkan senjata untuk mempertahankan markas mereka. Namun Jules dilarang ikut karena masih terlalu muda. Dari monitor, terlihat para pejuang dilalap oleh seekor makhluk buas. Jules tak mau tinggal diam dan ingin membantu para pejuang. Ia pun pergi keluar sendirian dan perlahan mendekati sosok monster di balik tirai. Seekor semut raksasa seketika muncul hingga membuat Jules tak berani bergerak sedikit pun. Untungnya teman-temannya datang dan berhasil menyelamatkannya dari kematian. 7 tahun silam, saat dunia manusia masih baik-baik saja, Jules bersama kekasihnya bernama Aimee, berduaan dalam mobil mereka. Jules yang suka menggambar, diberi hadiah berupa pensil warna oleh kekasihnya. Namun saat keduanya hendak bercinta, terdengar ledakan bom para tentara melawan monster yang menyerang kota. Keduanya segera pulang dan mendapati orang tua Jules sedang dalam kepanikan. Aimee pun berpamitan untuk juga menolong ibunya. Sejak saat itu, keduanya terpisah dan tak lagi bisa bersama. Hingga saat ini, Jules hanya bisa menghubungi Aimee lewat radio. Koloni keduanya terpisah jarak 85 mil jauhnya. Perasaan Jules menahan rindu selama 7 tahun terasa sudah tak bisa ditunda. Hari itu, Jules lantas memutuskan untuk berpamitan kepada koloninya. Ia tidak ingin mati sendirian tanpa cinta di akhir dunia. Teman-temannya berusaha melarang karena butuh 7 hari lamanya untuk sampai. Yang bahkan sepasukan tentara tak akan bisa selama itu bertahan di permukaan. Namun ancaman kematian tak membuat Jules mengurungkan tekad demi cinta. Teman-temannya hanya bisa berdoa, dan memberinya sebuah peta sebagai petunjuk bagi perjalanannya. Seorang diri, Jules naik ke permukaan untuk memulai perjalanan. Sesampainya di atas, betapa ia terkejut oleh hamparan alam menghijau yang memberinya udara segar. Tak jauh dari sana, Jules melihat kota mati yang sudah lama tak berpenghuni. Ia terus berjalan di antara bangkai kendaraan yang dihuni oleh ulat super besar. Tak lama berselang, terdengar suara mencurigakan yang membuat Jules berlari mencari persembunyian. Namun dari sebuah kolam, terlihat beberapa mata muncul ke permukaan. Yang ternyata adalah seekor kodok raksasa yang lantas menyerangnya. Jules berhasil menghindar dan segera bangkit untuk kabur. Sayangnya kakinya tertangkap sehingga ia pun jatuh tersungkur. Ketika Jules makin dekat ke mulut pemangsa, tiba-tiba seekor anjing datang memberikan pertolongan. Jules berhasil terbebas dan langsung mengikuti sang anjing yang membawanya ke tempat aman. Anjing tersebut bernama Boy yang telah kehilangan pemiliknya. Jules bisa merasakan kesepian Boy yang kini hidup sebatang kara. Boy pun tampak juga memahami Jules yang ingin sekali menemui kekasihnya. Malam kemudian larut melelapkan keduanya. Ketika pagi tiba, Jules sudah siap melanjutkan perjalanan. Sebuah lipstik yang ia temukan akan ia hadiahkan kepada Aimee. Namun rupanya, Boy tidak rela ditinggal sendiri. Ia ingin ikut serta sambil membawa gaun milik mantan tuannya. Jules menyimpankan gaun tersebut di tasnya dan memulai perjalanan berdua. Boy menjadi teman sekaligus penjaga setia bagi Jules yang masih tidak tahu apa-apa akan bahaya. Jules sangat bersyukur atas kehadiran Boy dalam hidupnya. Keduanya terus berjalan meninggalkan kota mati. Namun tiba-tiba, Jules terjatuh ke dalam jurang penuh tulang. Sesaat kemudian, seekor cacing pemangsa seketika terbang menyerang. Jules berhasil menghindar dan segera mengambil tulang untuk melawan. Ketika sudah tidak ada jalan keluar, sebuah tali lantas diturunkan oleh 2 orang tak dikenal sehingga Jules akhirnya terselamatkan. Mereka pun melemparkan bom peledak ke dalam sarang. Kedua orang tersebut bernama Clyde dan Minnow. Mereka adalah sesama penyintas yang akan pergi ke pegunungan di utara, yakni tempat yang lebih aman dari serangan para monster raksasa. Jules memutuskan untuk ikut bersama mereka sebelum nanti berpisah jalannya. Di atas ketinggian, Clyde memberikan pelajaran pertama bagi Jules, yakni agar selalu mengawasi dari dataran tinggi sebelum memutuskan untuk pergi.
Minow juga mengajari Jules cara memanah yang benar agar tepat sasaran. Setelah beberapa kali percobaan, Jules ternyata sangat payah dalam menyerang. Clyde lantas memerintahkan untuk segera melanjutkan perjalanan karena seekor monster mengikuti aroma Jules dari belakang. Sepanjang jalan, Minow terus membujuk Jules agar ikut ke pegunungan bersama mereka. Namun Jules memohon maaf karena ia harus menemui kekasihnya. Tiba-tiba, Clyde meminta Jules untuk diam dan segera melepaskan bajunya. Seekor siput raksasa rupanya telah terbangun dari tidurnya. Clyde menitipkan kaos Jules ke dalam cangkangnya agar tidak ada lagi monster yang bisa mengikuti mereka. Minow menjelaskan bahwa siput raksasa adalah jenis monster yang tidak berbahaya. Hal tersebut selalu bisa diketahui dari tatapan mata mereka. Ketika malam menjelang, semuanya beristirahat di dekat dinding jurang. Jules selalu mencatat dan menggambar setiap pengalaman yang ia dapatkan. Clyde menanyakan Jules tentang wanita yang diperjuangkannya. Jules berkata bahwa Aimee adalah sosok wanita yang setia. Baru saja akan tidur, Clyde seketika memerintah untuk bangun. Karena para monster akan berdatangan oleh aroma makanan yang tercium. Setiap ada kesempatan, Minow selalu melatih Jules dalam panahan. Hingga secara perlahan Jules mampu mengenai setiap sasaran. Begitu juga dengan Clyde yang memberinya banyak pengetahuan tentang bagaimana bertahan di tengah alam liar. Termasuk tanaman anti racun yang bisa ditemukan di antara semak belukar. Jules mencatat bahwa monster serangga tidak punya penglihatan yang baik dan bahwa monster kadal tidak bisa memanjat naik. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya sampai di jalan perpisahan. Jules tetap bertekad untuk pergi ke pantai barat untuk menemui Aimee. Minow yang hendak menangis lantas diberinya hadiah berupa lipstik. Sedangkan Clyde memberinya granat peledak yang diharapkan bisa membantunya. Jules telah menjangkau 50 mil dan hanya tersisa 30 mil lagi ke tempat Aimee. Minow dan Boy akhirnya berpelukan untuk yang terakhir kali. Beberapa saat kemudian, Jules dan Boy telah berada di tengah hutan. Tiba-tiba Boy bertingkah aneh dengan berlari ke bawah perahu bebek. Jules lantas tersadar bahwa pasti akan datang sebuah ancaman. Dan benar saja, sebuah kelabang besar bangkit dari tanah dan langsung melempar tubuh Jules ke kejauhan. Monster tersebut melilit perahu bebek untuk memangsa Boy. Jules yang masih kesakitan menjadi teringat akan kematian kedua orang tuanya. Saat dimana mereka mengorbankan nyawa demi keselamatan putra satu-satunya. Jules pun bangkit berdiri dan memanah kepala sang monster berkali-kali, hingga akhirnya ia berhasil membuatnya tak bergerak lagi. Di malam yang hujan, mereka berlindung ke sebuah perumahan. Jules kemudian menemukan satu robot Mavis yang masih menyala normal. Robot tersebut telah kehilangan kakinya dan hanya tersisa 50 menit lagi sebelum kehabisan baterai. Mavis menawarkan sisa tenaganya untuk Jules menghidupkan radionya. Jules sangat senang dan langsung menghubungi frekuensi koloni Aimee. Keduanya menjadi begitu bahagia mendengar suara masing-masing. Namun Aimee kemudian berkata bahwa sebentar lagi ia akan berpindah bersama koloninya. Radio tiba-tiba terputus karena baterai Mavis sudah hampir tiada. Kini tinggal 15 menit lagi sebelum Mavis kehabisan tenaga. Jules membawanya keluar untuk menikmati pemandangan sambil menceritakan kekhawatirannya soal Aimee. Mavis yang merasa kasihan berusaha menghibur Jules dengan menampilkan gambar keluarganya. Mata Jules menjadi berkaca-kaca dan ia pun memeluk Mavis dengan erat dan penuh cinta. Malam itu, ratusan ubur-ubur terbang kemudian memenuhi langit dengan cahaya. Ketika pagi tiba, Jules telah mengubur Mavis dengan selayaknya. Namun baru saja berjalan, Boy kembali bertingkah ketakutan. Sesosok monster bawah tanah tiba-tiba muncul memburu keduanya. Jules terus berlari hingga terhempas jatuh ke pinggir sungai. Secepat mungkin Jules kembali bangkit dan bersembunyi di balik akar pepohonan. Sang monster kemudian datang perlahan menunggu suara dan pergerakan. Jules dan Boy yang mematung akhirnya berhasil membuat sang monster mundur. Namun melihat gaun merah hanyut ke sungai membuat Boy tak bisa tinggal diam. Sang monster pun kembali melaju ke arah mereka. Jules lantas segera berlari mengambil granat di tasnya. Saat sang monster menyerang, Jules berhasil melempar bom ke dalam mulutnya. Sang monster berhasil dikalahkan dan Jules pun berenang ke tepian. Namun tubuhnya kesakitan karena telah dihisap oleh banyak lintah sungai. Setelah membuang semua lintah, Jules yang kesal lantas memarahi Boy dengan kasar. Boy menjadi takut dan kabur ke kejauhan. Beberapa saat kemudian, pandangan Jules menjadi tidak normal. Racun lintah telah membuat tubuhnya seakan melayang.
Sebisa mungkin Jules memakan anti racun yang bisa ia temukan. Dalam pandangannya yang kabur, terlihat sosok Aimee kemudian datang. Jules menjadi sangat senang lantas menciumnya penuh kemenangan. Ketika tersadar, Jules sudah berada di atas ranjang. Ia masih teringat saat keduanya berciuman. Namun Aimee berkata bahwa yang ia cium sebenarnya adalah pet tua yang memberikan pertolongan. Ketika Jules hendak mengungkapkan rindunya, seorang nenek tua tiba-tiba menyela. Aimee pun terpaksa harus menunda percakapan mereka. Jules kemudian pergi keluar untuk melihat lingkungan sekitar. Tampak orang-orang tua yang dirawat Aimee memenuhi pantai. Jules kemudian diperkenalkan kepada Kapten Brok dan dua awaknya. Mereka telah datang membawa kapal pesiar dan menjanjikan koloni Aimee sebuah tempat yang lebih aman. Itulah sebabnya koloni Aimee sedang sibuk mengemasi barang-barang. Jules akhirnya punya kesempatan untuk bicara secara empat mata, yakni untuk menanyakan perasaan Aimee setelah 7 tahun tak lagi bersama. Aimee tidak ingin berbohong dan berpura-pura. Ia pun memohon maaf karena perasaannya sudah berubah oleh berbagai peristiwa. Mendengar ungkapan Aimee, Jules lantas duduk tak berdaya. Ia merasa telah mengambil keputusan bodoh dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun Jules tidak mau menyalahkan Aimee. Ia seharusnya menanyakan lebih awal sebelum berangkat sejauh ini. Di malam hari, semua orang berkumpul karena besok akan pergi. Kapten Brok berkata bahwa sudah tidak ada tempat aman bagi manusia selain di lautan. Oleh karenanya ia mengajak semua orang untuk berpindah ke kapal pesiar. Jules yang sejak tadi diam, tiba-tiba memohon izin untuk meminjam radio. Melihat pesan doa di balik peta membuat Jules merindukan koloninya. Ia pun menghubungi mereka yang ternyata sangat bangga karena Jules berhasil dalam perjalanannya. Namun suara mereka mulai terputus-putus hingga akhirnya tiada. Jules menjadi khawatir dan bertekad untuk segera kembali ke sana. Seseorang kemudian datang membawakan makanan dari Kapten Brok. Jules merasa tidak asing akan buah-buahan tersebut. Ia lantas teringat akan larangan Boy untuk memakannya. Jules pun bergegas menemui Aimee untuk memberitahunya. Sayangnya Aimee begitu mabuk dan tidak sadar akan mara bahaya. Anak buah Kapten Brok lantas memukul Jules secara tiba-tiba. Ketika tersadar, semua orang telah diikat dengan kencang. Kapten Brok berterima kasih atas semua makanan dan harta yang ia dapatkan. Kini tujuannya telah tercapai dan mereka pun meledakkan tiang sinyal. Kapten Brok kemudian menekan tombol yang membuat monster penarik kapal muncul ke pantai. Semua orang menjadi panik akan datangnya kepiting raksasa. Aimee segera melepaskan diri dan membebaskan Jules dari ikatannya. Sang monster pun maju menyerang. Untungnya Jules berhasil membuatnya terpental. Namun sesaat kemudian, Jules lantas dihempaskan hingga tak sadar. Sementara Aimee masih bertarung dengan anak buah Kapten Brok, sang monster kembali disetrum dan mulai mengamuk. Ketika Jules sudah tidak punya jalan keluar, Boy tiba-tiba saja datang. Aimee pun berhasil mengalihkan tembakan lawan ke arah sang monster. Namun Kapten Brok lantas menghajar Aimee hingga pingsan. Ia pun memerintah anak buahnya untuk segera kembali ke kapal. Kini tersisa Jules dan monster yang saling berhadapan. Kapten Brok berkali-kali menyetrum sang monster agar melawan. Jules pun diangkat ke udara bersamaan dengan Aimee yang memberinya senjata. Namun ketika melihat ke dalam matanya, Jules tahu bahwa monster tersebut mengamuk karena disiksa. Akhirnya Jules memutuskan untuk menembak rantai yang menyandera sehingga Kapten Brok tak bisa lagi menyetrumnya. Sang monsters kemudian beralih ke lautan untuk balas dendam. Tak lama kemudian, ia pun menaiki kapal dan memangsa setiap orang. Setelah keadaan tenang, Jules mohon pamit untuk pulang. Keduanya seakan tak mampu bicara tentang perasaan masing-masing yang kembali ditumbuhi cinta. Namun di langkah terakhirnya, Jules pun berbalik dan mencium Aimee dengan mesra. Ciuman tersebut telah mampu menyampaikan semua kata-kata dalam hati mereka. Jules dan Boy kemudian menempuh perjalanan kembali. Teman-temannya sangat bersyukur karena Jules ternyata masih peduli. Lewat siaran radio, Jules membagi kisahnya dan berkata bahwa manusia masih bisa memenangkan kembali dunia. Banyak orang lantas terinspirasi dan berbondong-bondong pergi ke arah pegunungan. Tempat di mana Clyde dan Minnow sangat berharap agar kehidupan manusia kembali normal. Koloni Aimee juga berangkat untuk memulai kembali masa depan.